Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holly Ramalia, guru PAI di SMK Manbaul Ulum, Duku Puntang, Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya juga terdaftar sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Berikut saya akan menampilkan video uji kinerja model pembelajaran PJBL dengan materi larangan berbuat syirik dan perintah untuk birrul walidain pada kelas 12 farmasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Lagi, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ini tahun baru ya, berarti semangat kalian juga harus baru. Walaupun bajunya nggak baru, tapi mudah-mudahan nanti minggu depan bajunya dikasih yang baru sama orang tua. Amin. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Hadir semuanya ketua kelas? Alhamdulillah hadir semua. Oke, siap, alhamdulillah ya. Yang ada di atas meja hanya ada komputer, buku, pulpen, kemudian alat-alat lain yang bisa mendukung untuk belajar hari ini ya. Yang kamu kuncinya nggak di bawah? Ini kan dipakai ya, biar rapi. Kemudian yang rudungnya masih belum rapi, siapa namanya? Dirapikan ya. Sudah dirapikan. Yang rambutnya masih terlihat, dirapikan juga. Oke, sudah siap ya? Ya. Siapkan fisik, mental, dan keuangan juga ya. Untuk memulai pertemuan hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Ya, sebenarnya. Muhammad Haikal Hakimi. Ya, silakan Haikal. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Muhammad Haikal. Mudah-mudahan doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang tajwid. Ya.
Ada coba itu tes ya. Nah, minggu lalu masih ingat apa tidak? Wa'id kola itu hukumnya apa? Matobi. Pinter. Kenapa dikatakan matobi? Yang mana ya yang matobi? Kenapa ada berkembali? Ternyata semuanya berarti minggu lalu menyimak dengan Baik. Lillah. Nah, materi hari ini adalah tentang surat Luqman ayat 12 dan 13, yaitu tentang larangan syirik kepada Allah dan kita untuk birrul walidain terhadap orang Tua. Nah, Ibu sampaikan dulu tujuannya ya. Ya. Tujuan pelajaran hari ini atau pertemuan hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis makna Quran surat Luqman ayat 13 hingga 14 serta hadis tentang kewajiban beribadah, bersyukur kepada Allah dan perilaku ihsan dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menilai sikap bersyukur kepada Allah dan perilaku ihsan dengan baik sesuai dengan hadis dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan asbabun nuzul dari surat Al-Imran ayat 13 dan 14 dengan baik. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi dan resitasi, peserta didik mampu menafsirkan secara sederhana makna dari Quran surat Luqman ayat 13 hingga 14 dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu mengaitkan kandungan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dengan fakta sosial masyarakat tentang perilaku syirik dan ihsan kepada kedua orang tua dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyajikan keterkaitan antara perilaku manusia, antara perilaku menjauhi syirik dan ihsan kepada kedua orang tua sesuai pesan Quran surat Luqman ayat 13 hingga 14 dengan percaya. Ya. Jadi, baik, untuk memulai pelajaran kali ini, Ibu bisa baca bareng-bareng surat Luqman ayat 13 hingga 14. Bareng-bareng ya. Sampai dulu ya. Cuma kalian perhatikan, pembukaan dan ayatnya nanti kalian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Ya. Teman ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala wa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah. وَأَنزَلْنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Allahul azim. Siapa yang mau membacakan terjemahan ayatnya? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ya, siapa yang membacakan terjemahan surat Luqman ayat 11? Gimana ya? Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang kedua anak,
Dirinya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menantinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepada pula kembali. Ya, baik, terima kasih ya. Oke, jadi setelah menyimak bersama-sama Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14, agar lebih memahami isi kandungannya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Nah, yakni kelompok 1 dan kelompok 2. Tugasnya adalah, nih ya, setiap kelompok membuat PowerPoint. Nah, dan di dalam PowerPoint tersebut, coba kalian buat potongan-potongan ayat ya, disertai peta isi kandungannya. Nah, sertakan juga gambar-gambar agar lebih menarik tuh ya. Paham ya? Nah, sekarang Ibu berikan waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan. Mudah-mudahan cukup. Oke? Ya. Silahkan dikerjakan. Kembali ke tempatnya masing-masing, waktunya sudah cukup ya. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 2 dulu atau kelompok 1 dulu? Mau nemenin aku presentasi nggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandini dan teman saya Restu Handriani. Kami dari perwakilan kelompok 1 yang akan menjelaskan kandungan Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Mohon disimak ya teman-teman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberi pelajaran kepadanya. Di potongan kandungan tersebut ada kandungan yang mengatakan perintah agar setiap orang tua mendidik anak-anaknya. Dan di salah satu itu kita mempunyai kayak contoh perilakunya, yang salah satunya ada menasihati dan yang memberi pendidikan agama. Dan di potongan ayat kedua yang artinya, hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Di kandungan tersebut mengatakan pendidikan pertama yang diajarkan kepada anak tentang tauhid, dan yang kedua larangan berbuat syirik. Di situ ada perilaku yang salah satunya adalah tidak meyakini zodiak, dan yang kedua tidak mendatangi dukun. Yang ketiga, sesungguhnya mempersekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar. Dan potongan yang terakhir adalah syirik termasuk dosa besar. Oke, jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar setiap orang tua mendidik anak-anaknya dengan cara menasihati dan memberi pendidikan agama, agar tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita menutup presentasi kami, apakah ada yang dipertanyakan? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Siti Anjali dari kelompok 2. Di sini saya ingin menanyakan bahwa bagi Meyakini dan Restu, manakah yang lebih penting diajarkan oleh orang tua? Apakah ilmu di dunia atau ilmu tajwid? Ilmu di dunia itu maksudnya seperti matematika, seperti ilmu-ilmu yang ada di sekolah. Lebih penting yang mana? Izin menjawab pertanyaan dari Kak Aura. Jadi kalau menurut kami berdua atau pendapat kami, ilmu dunia dan ilmu akhirat, mungkin kita bakal mengutamakan ilmu akhirat. Karena kan dunia yang paling terakhir itu atau kehidupan yang paling terakhir adalah akhirat gitu. Dan juga izin menambahkan ya kayak, dan juga tuh kita dilahirkan di dunia ini itu untuk beribadah kepada Allah. Ada yang dipertanyakan lagi? Cukup? Oke, sekian presentasi kami tentang Luqman ayat 13. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dicerna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini adalah untuk memaparkan isi kandungan Quran Surat Luqman ayat 14 tentang birrul walidain. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya Laura Siti Anjali dan rekan saya Dina Yuliantika Dewi. Baik, kalau begitu, mari kita langsung masuk ke materi. Arti dari Quran Surat Luqman ayat 14 adalah, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi isi kandungan pertama dari Quran Surat Luqman ayat 14 adalah perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada keduanya, dan menghormatinya. Hal ini diperkuat dengan salah satu potongan ayat yang artinya adalah, Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. isi kandungan keduanya adalah perintah mengingat beratnya perjuangan seorang ibu untuk anak-anaknya, yang diperkuat oleh potongan ayat yang berarti ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Untuk isi kandungan ketiga dan keempatnya adalah perintah berterima kasih kepada kedua orang tua dan perintah bersyukur kepada Allah. Hal ini dikarenakan pada Quran Surat Luqman ayat 14,
memiliki potongan ayat yang berarti dan kepada kedua orang tuamu bersyukurlah kepadaku Allah. Jadi kesimpulannya, pada kandungan surat Luqman ayat 14 ini, kita diwajibkan oleh Allah untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan menghormatinya, serta menghormati jasa-jasa yang telah mereka perbuat, karena seorang ibu telah bersusah payah selama mengandung kita hingga melahirkan kita dan merawat kita hingga kita ada di titik ini. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk berterima kasih kepada keduanya dan bersyukur kepada Allah. Ya. Baik, sebelum saya menutup presentasi kami kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Romo Ansyeva. Kalau ingin bertanya, menurut kalian salah satu cara sikap berbakti kepada orang tua apa itu? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Rahma Aulia Farefa tentang bagaimana sih caranya kita berbakti kepada orang tua. Jadi salah satu contoh kita berbakti kepada orang tua yaitu seperti dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di rumah, dengan membantu orang tua bersih-bersih rumah, merawatnya ketika sakit, dan andaikan orang tua kita telah tiada, maka kita wajib mengirimkan doa kepada beliau dan mendoakannya. Ada tambahan dari Karina? Baik, mungkin begitu saja saya cukupkan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau begitu saya cukupkan presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 yang sudah mewakilinya untuk menyajikan hasil dari kerja kelompoknya. Oke, dari presentasi yang kalian sampaikan tadi, apa kesimpulan dari surat Luqman ayat 13 dan 14 secara menyeluruh? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Siapa namanya? Farhan Rizky Dwi Zakia. Silahkan. Jadi yang kesimpulannya itu ayat 13 itu tentang dilarang membuat syirik dan perintah kepada orang tua untuk memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Dan di ayat ke-14 itu tentang berbakti kepada orang tua agar kita selalu menghormati kedua orang tua kita dan menghargai jasa-jasanya sampai sekarang ini. Bagus sekali ya. Oke, berarti kamu sudah bisa mencerna ya? Ya, Bu. Dari penjelasan teman-teman kalian. Ya, kita hapus ya untuk bahwa Allah memerintahkan kepada manusia, kepada para orang tua untuk supaya mendidik anak-anaknya dengan cara menasihatinya, dengan cara memberikan pendidikan agama. Dan pendidikan pertama yang disampaikan orang tua kepada anaknya adalah masalah tauhid, tentang keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara menjaganya, dengan cara merawatnya, kemudian juga dengan cara berbuat baik kepadanya setiap hari. Paham ya? Paham. Nah, ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu kasih evaluasi dulu untuk kalian. Jadi kalian yang sudah kalian tadi pelajari, Ibu mau tahu kalian sudah paham atau belum ya? Ada beberapa soal. Yang pertama, nanti yang bisa menjawab, siapa yang duluan menjawab, itu Ibu kasih nilai tambahan ya. Oke, soal pertama, perintah berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu kandungan dari Quran Surat Luqman ayat 14 yang dijelaskan pada potongan ayat A. Wa idh qala Luqman libnihi, B. Wa wassayna al-insana biwalidayhi, C. Anishkur li wa liwalidayhi, D. Wahnan ala wahni wa fisaluhu, dan E. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Siapa yang mampu menjawab? Ya, siapa namanya nih? Rahma. Oke, Rahma, apa? Jawabannya apa, Rahma? B. Wawasainal insana biwalidayhi. Betul nggak? Betul. Nah, betul ya, 100 untuk Rahma. Hapus ya. Soal
kedua, ya. Hati-hati nih, siapa yang bisa jawab? Cepet-cepetan ya. Nomor 2, berikut ini yang merupakan pasangan potongan ayat dan terjemahan yang benar adalah, perhatikan. A. Potongan ayatnya, hamalathu ummuhu, terjemahnya ibunya telah menyapitnya. B. Ilayyal masir, lemah yang bertambah-tambah. C. Waswainal insana, dan kami perintahkan kepada manusia. E. Wahuwa ya'iduhu, kepadaku kembalimu. Dan E. Wahnan ala wahnin, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya. Siapa yang tahu jawabannya? Ya, yang duluan. Ya, silakan nih. Apa jawabannya? Jawabannya yang A. Apa itu? Hamalathu ummuhu, ibunya telah menyapitnya. Siapa yang bisa membetulkan? Ya, sip. Siapa? Siapa namanya? Restu. Ya, apa restu? Jawabannya C. Apa itu? Wawasainal insan, dan kami perintahkan kepada manusia. Ya, betul sekali. Sudah tuh sudah betul ya. Jadi, alhamdulillah berarti kalian sudah bisa memahami ayat ini. Kita sebelum mengakhiri, jadi minggu depan nanti Ibu tugaskan, silakan kalian buat poster mengenai dua ayat ini di rumah ya, kemudian dikumpulkan minggu depan. Oke, paham ya tugasnya? Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Hati-hati di rumah, sampaikan salam ibu kepada kedua orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.